Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kian Sun. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang sintesis senyawa ibuprofen dari isobutil benzen. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari video ini adalah yang pertama, dapat memahami kegunaan senyawa ibuprofen dalam bidang farmasi. Yang kedua, dapat memahami mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis ibuprofen. Sebelum lanjut ke videonya, sebaiknya kita mengetahui apa itu gugus karbonil. Jadi, gugus karbonil adalah sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom. Contoh gugus karbonil adalah senyawa keton, aldehid, ester, ataupun asam karboksilat. Ibuprofen adalah suatu senyawa obat yang seringkali digunakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid dan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ataupun mengurangi pembengkakan. Sintesis ibuprofen penting untuk dipelajari mengingat fungsi dari senyawa tersebut. Sintesis ibuprofen yang cukup sering digunakan adalah sintesis dari senyawa isobutil benzen. Proses sintesisnya meliputi asilasi Friedel-Crafts, reduksi, substitusi klorida, dan juga reaksi Grignard. Mekanisme reaksi sintesis senyawa ibuprofen dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, mekanisme reaksi dimulai dengan asilasi Friedel-Crafts. Tahap asilasi ini dapat dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembentukan ion asilium. Anhidrida asetat merupakan basa Lewis karena memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan, sementara HF merupakan asam Lewis. Mekanisme dimulai dengan reaksi asam basa untuk membentuk ion asilium. Elektron dari oksigen kemudian akan menyerang HF dan membentuk ikatan dengan HF. Resonansi yang akan terjadi dalam ikatan tersebut akhirnya membentuk ion asilium. Bagian kedua, asilasi Friedel-Crafts, ion asilium akan berperan sebagai elektrofil. Elektron pada benzen akan menyerang ion asilium yang pada akhirnya akan membentuk ion arenium. Bagian ketiga asilasi Friedel-Crafts, ion arenium akan mengalami resonansi dan melepas sebuah proton yang pada akhirnya akan membentuk p-isobutil asetofenon. Tahap sintesis ibuprofen yang kedua, keton 2 akan direduksi dengan NaBH4 dalam CH3OH untuk membentuk struktur berikut. NaBH4 akan bertindak sebagai elektrofil yang kemudian akan menyerang gugus karbonil sehingga menyebabkan ikatan rangkap terputus. Tahap sintesis senyawa ibuprofen yang ketiga, alkohol akan digantikan oleh klorin dalam kondisi asam untuk membentuk struktur berikut melalui mekanisme SN1. Tahap mekanisme sintesis senyawa ibuprofen yang keempat, reagen Grignard dibentuk dengan mereaksikan struktur berikut yang sebelumnya gugus alkoholnya sudah digantikan oleh klorin dengan magnesium dalam ether reflux. Karbon dioksida digelembungkan dan dapat memungkinkan serangan nukleofilik dari reagen Grignard ke CO2 yang kemudian diikuti oleh protonasi yang pada akhirnya akan membentuk senyawa ibuprofen. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut. Berikut sumber referensi yang digunakan. Demikianlah video mekanisme dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat dan terima kasih.